Kisah syahidnya pahlawan Islam, Habib bin Zaid. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muncul dua kelompok pembohong besar yang mengganggu ketenteraman umat Islam. Yang seorang muncul dari sana bernama Al-Aswad bin Ka'ab Al-Ansi. Sedang yang kedua dari Yamamah bernama Musailamah Al-Kadzab. Dua manusia rendah ini mengaku dirinya sebagai nabi utusan Allah. Padahal dalam Al-Quran sangat jelas disebutkan tidak ada lagi nabi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau merupakan nabi akhir zaman. Suatu hari, datang sepucuk surat dari Musailamah Al-Kadzab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan isinya sebagai berikut. Dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad Rasulullah, salam untukmu. Amma ba'du, ketahuilah bahwa aku telah diangkat sebagai serikatmu dalam hal ini, sehingga kami mendapatkan separuh bumi, sedangkan separuhnya untuk kaum Quraisy. Namun ternyata orang-orang Quraisy melampaui batas. Setelah membaca surat tersebut, Rasulullah memanggil sahabatnya seorang juru tulis. Rasulullah menyebutkan balasan surat Musailamah yang ditulis juru tulis dengan jawaban sebagai berikut, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasulullah, kepada Musailamah si pembohong. Salam bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah, diwariskan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan kesudahan yang baik itu akan berada di pihak orang-orang yang bertakwa. Musailamah mengira bahwa kenabian itu bagaikan kerajaan, hingga ia menuntut separuh wilayah beserta penghuninya harus dibagi. Setelah membaca surat balasan dari Rasulullah, Musailamah bukannya sadar, akan tetapi semakin menyesatkan dengan terus menyebarkan kebohongan dan kepalsuannya. Ditambah lagi dengan penganiayaan terhadap orang-orang Islam semakin meningkat. Menanggapi hal tersebut, Rasulullah kembali menulis surat untuk menghentikan kebiadaban Musailamah. Beliau menunjuk seorang sahabat mulia Habib bin Zaid untuk mengantarkan surat kepada si nabi palsu ini. Zaid menjalankan tugas dari rasulnya dengan semangat dan penuh keberanian. Musailamah menerima surat dan membacanya, ternyata hatinya telah mati dari cahaya ilahi, sehingga ia menyiksa Habib sang pengantar surat. Bukan hanya itu saja, bahkan Musailamah mengumpulkan orang-orang untuk melakukan aksi penting bagi mereka. Ia mengadili Habib di depan orang banyak dengan tujuan agar Habib luluh hati kepadanya. Habib yang sudah tak berdaya dengan bekas siksaannya, kini diancam dengan pertanyaannya, apakah engkau mengakui Muhammad Rasulullah? Habib menjawab, saya percaya. Lalu apakah engkau mengakuiku sebagai utusan Allah? Habib berkata, aku belum pernah mendengar tentang itu. Musailamah marah besar karena siasatnya gagal. Padahal tindakannya untuk menunjukkan kehebatannya. Hal tersebut bagai tamparan keras yang menjatuhkan wibawanya di depan halayak. Musailamah bagai seekor banteng sedang murka. Ia menyuruh algojonya menusuk Habib dengan pedangnya. Kemudian memotong-motong tubuh Habib hingga hancur. Sungguh pemandangan menyesakkan dada dan memilukan hati. Habib tak berdaya selain hanya menyerahkan diri kepada Sang Yang Maha Pencipta. Meskipun seandainya ia berpura-pura beriman kepada Musailamah sementara hatinya tidak, itu akan menyelamatkan jiwanya. Dan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya tidak akan cacat karena terpaksa. Akan tetapi, Zaid tidak mau melakukan kerendahan itu. Ia justru memilih mati dalam keimanan. Kematian Zaid membuat hati ibunya Musaibah binti Ka'ab hancur. Kesedihan mendalam yang menumpahkan air mata. Sehingga ia bersumpah demi Allah akan menuntut balas atas kematian anaknya. Kesempatan tersebut Allah berikan. Pada masa Khalifah Abu Bakar, terjadilah perang Yamamah, yaitu perang menumpas nabi palsu. Maka kesempatan tersebut tidak disia-siakan Musaibah. Ia ikut berjihad bersama kaum muslimin, dengan membawa pedang di tangan kanan dan tombak di tangan kirinya. Bagaikan orang yang sedang kesurupan, ia masuk ke tengah lautan manusia mencari Musailamah sambil berkata, di mana Musailamah musuh Allah itu. Dan ternyata, Musailamah telah tewas di tangan Wahsy, dan pasukannya porak-poranda bagai kapas yang diterbangkan angin. Musaibah telah memenuhi sumpahnya, sekujur tubuhnya dipenuhi luka sabetan pedang dan tombak. Namun baginya tak terasa, karena di matanya terbayang wajah putranya yang tersenyum bahagia di surganya Allah. Subhanallah, sungguh Allah Maha Benar. Itulah sekelumit kisah pahlawan Islam yang berjuang demi tegaknya agama suci.